Skandal judi online Kominfo, ketika sistem negara dirusak dari dalam oleh uang haram. Jakarta, Juli 2025. Indonesia kembali diguncang oleh skandal besar yang menyeret institusi strategis negara ke dalam sorotan publik. Kali ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, yang seharusnya menjadi benteng utama negara dalam memerangi konten-konten ilegal di ruang digital, justru terperangkap dalam pusaran kasus backing situs judi online. Lebih memprihatinkan lagi, kasus ini tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan di level struktural birokrasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana uang hasil kejahatan bisa merasuk hingga ke dalam ruang-ruang pribadi rumah tangga. Sosok sentral dalam pusaran ini adalah Muhrijan, pria yang disebut-sebut sebagai makalar judi online, serta istrinya, Darmawati, yang kini harus mempertanggungjawabkan kehidupan mewahnya di hadapan hukum. Muhrijan, dari dunia ekspor-impor ke jagat makalar judi daring. Sebelum namanya mencuat dalam kasus besar ini, Muhrijan dikenal sebagai seorang pengusaha kecil yang berkecimpung di sektor ekspor-impor. Namun, kehidupan ekonominya berubah drastis dalam waktu singkat, terutama setelah ia diduga menjalin relasi dengan sejumlah pemilik situs judi online ilegal dan oknum di Kementerian Kominfo. Dalam posisinya sebagai perantara, Muhrijan memiliki fungsi strategis, menjembatani kepentingan pelaku bisnis judi daring dengan pejabat Kominfo agar situs-situs tersebut tidak diblokir oleh sistem sensor digital pemerintah. Tugas yang dijalankan Muhrijan bukan sekadar teknis. Ia menjadi bagian dari mata rantai mafia digital yang tumbuh subur dalam kelengahan atau bahkan keterlibatan aparatur negara. Diduga, Muhrijan menerima aliran dana yang sangat besar sebagai imbalan atas jasanya tersebut. Uang yang ia terima bukan hanya dinikmati sendiri, tetapi juga mengalir ke lingkungan keluarganya. Darmawati, gaya hidup mewah yang tak sebanding dengan sumber pendapatan. Perubahan drastis dalam gaya hidup Darmawati menjadi salah satu titik awal yang menarik perhatian aparat penegak hukum. Dari istri seorang pengusaha biasa, Darmawati tiba-tiba menjadi sosok yang terlihat menikmati kemewahan bak istri konglomerat. Tidak hanya mengenakan barang-barang bermerek, ia juga disebut-sebut menerima mobil mewah dan uang bulanan dalam jumlah yang sangat besar. Dalam sidang yang digelar pada Rabu, 9 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum mengungkap bahwa Darmawati menerima 3 unit kendaraan mewah, BMW X7, Lexus, dan Toyota Fortuner. Ketiga mobil ini dibeli menggunakan dana yang diduga kuat berasal dari aktivitas ilegal sang suami. Lebih lanjut, Darmawati juga mengakui bahwa ia menerima uang bulanan dalam jumlah fantastis. Awalnya, ia menyebutkan angka 500 juta rupiah per bulan. Namun dalam kesaksian selanjutnya, ia mengoreksi menjadi 300 juta hingga 400 juta. Perubahan pernyataan ini menimbulkan kecurigaan, apakah ia benar-benar lupa atau mencoba menyamarkan fakta. Tindak pidana pencucian uang, Darmawati di kursi terdakwa. Jaksa meyakini bahwa Darmawati telah menikmati hasil tindak pidana, meskipun tidak berperan langsung dalam jaringan judi online. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), seseorang tetap dapat dijerat hukum jika diketahui menerima dan memanfaatkan aset yang berasal dari kejahatan. Dalam kasus ini, Darmawati dianggap mengetahui, atau setidaknya patut diduga mengetahui, bahwa gaya hidup mewahnya tidak sepadan dengan pendapatan sah suaminya. Bahkan, saat jaksa menggali lebih dalam mengenai pekerjaan Muhrijan, tidak ditemukan bukti kuat bahwa ia memiliki bisnis sah yang menghasilkan miliaran rupiah secara rutin. Sistem yang bocor ketika Kominfo kehilangan fungsi pengawasan. Skandal ini membuka borok besar dalam sistem pengawasan digital di Indonesia. Kominfo, sebagai institusi yang diberi mandat untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya seperti perjudian daring, justru menjadi sarang oknum yang memperjualbelikan kewenangan mereka. Muhrijan hanyalah satu pintu masuk dalam memahami
bagaimana kebijakan pemblokiran situs bisa dibeli dengan uang suap. Masyarakat pun bereaksi keras. Di media sosial, tagar seperti Kominfo bocor dan tangkap oknum menjadi viral. Kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah kembali dipertaruhkan, terutama karena kasus ini menyangkut aktivitas ilegal yang memiliki dampak sosial sangat besar, mulai dari kerusakan moral generasi muda hingga kerugian ekonomi. Penelusuran aset, jejak keuangan yang tak masuk akal. Penyidik dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini bergerak cepat. Mereka melakukan pelacakan terhadap seluruh aset yang dimiliki Muhrijan dan Darmawati. Tidak hanya kendaraan dan uang tunai, tim penyidik juga membidik properti, tabungan, serta kemungkinan investasi yang disamarkan atas nama orang ketiga. Dugaan kuat mengarah pada kemungkinan bahwa sebagian uang telah dialihkan dalam bentuk aset tak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Penggunaan pihak ketiga sebagai nama pinjam atau nomini juga sedang diselidiki untuk mengurai modus klasik pencucian uang. Persidangan yang mengungkap banyak hal. Dalam persidangan yang terus berlanjut, saksi-saksi kunci dihadirkan. Beberapa dari mereka adalah pegawai internal Kominfo yang disebut-sebut memiliki relasi langsung dengan Muhrijan. Keterangan para saksi ini akan menjadi dasar penting dalam memperluas cakupan penyidikan. Tidak menutup kemungkinan akan muncul nama-nama pejabat yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan dan jabatan. Banyak pengamat hukum meyakini bahwa Darmawati bisa menjadi kartu kunci dalam membuka jaringan mafia digital yang jauh lebih luas. Kesaksiannya dinilai mampu menjelaskan skema aliran dana, pola komunikasi, serta pihak-pihak lain yang selama ini belum terjamah hukum. Cermin kerapuhan moral dalam kehidupan bernegara. Lebih dari sekadar kasus hukum, skandal ini menggambarkan kerusakan moral yang mengakar dalam birokrasi. Ketika pejabat publik bersedia melindungi kejahatan demi kekayaan pribadi, maka yang dirusak bukan hanya institusi, tetapi juga harapan masyarakat akan negara yang adil dan bersih. Kisah Darmawati pun menjadi refleksi tragis dari gaya hidup instan yang berbahaya. Menikmati kemewahan tanpa mempertanyakan asal-usulnya bisa menyeret siapapun ke dalam jurang kehancuran. Dalam hal ini, Darmawati tidak lagi bisa berlindung di balik dalih tidak tahu, karena di hadapan hukum, ketidaktahuan bukanlah alasan yang membebaskan. Harapan publik, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kini, masyarakat Indonesia menanti kelanjutan persidangan ini dengan penuh harap. Mereka menginginkan transparansi penuh, investigasi menyeluruh, serta penegakan hukum tanpa kompromi. Apabila proses hukum berjalan dengan adil dan menyentuh semua pihak yang terlibat, baik besar maupun kecil, maka kasus ini bisa menjadi titik balik dalam reformasi digital dan birokrasi di Indonesia. Namun, jika kasus ini justru menguap seiring waktu, maka itu akan menjadi sinyal buruk bagi penegakan hukum dan semakin memperkuat persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Penutup, skandal yang tak bisa diabaikan. Skandal Kominfo dan judi online ini adalah cermin yang memantulkan wajah buram birokrasi Indonesia hari ini. Uang haram, relasi kekuasaan, dan gaya hidup mewah semu menciptakan simbiosis yang merusak tidak hanya sistem, tetapi juga nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Selama ruang-ruang publik dan privat masih bisa dibeli dengan uang ilegal, maka keadilan dan integritas hanya akan menjadi jargon kosong. Namun di balik semua ini, ada peluang untuk memperbaiki. Asalkan semua pihak bersedia menjadikan kasus ini sebagai momen introspeksi nasional, maka Indonesia masih memiliki harapan untuk bangkit, memperbaiki sistem, dan mengembalikan kepercayaan rakyat.